Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Ali Deniswara Cakarajasa dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Angkatan 2020, kelas ganjil, akan mereview sebuah jurnal. Sebuah jurnal yang berjudul Impact of Vitamin D on the Course of COVID-19 During Pregnancy, atau pengaruh vitamin D terhadap infeksi COVID-19 selama kehamilan. Presentasi kali ini akan terbagi menjadi 5 bab utama, dimulai dengan introduction, dilanjutkan dengan material and methods, kemudian ada result and discussion, dan ditutup dengan conclusion. Pada bab introduction, COVID-19 itu sendiri merupakan sebuah virus yang berasal dari Wuhan, Hubei, dan China pada Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Januari 2020. Meskipun infeksi virus ini ditandai dengan gejala yang berat, namun infektivitas yang tinggi pada COVID-19 hanya terjadi pada 15% penderita. Sedangkan mayoritas yang terkena tidak menunjukkan gejala dan di sebagian kasus menunjukkan gejala yang ringan. Kemudian kaitannya dengan kehamilan adalah wanita hamil dan bayi mereka yang baru lahir dengan infeksi COVID-19 masih berada pada bagian masalah yang tidak diketahui. Sedangkan jika dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, infeksi virus tersebut dapat memperburuk kondisi kehamilan. Hal itu dijelaskan pada sebuah literatur, bahwa COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan komplikasi obstetrik seperti persalinan prematur dan gawat janin. Kemudian, hubungan antara kehamilan dan vitamin D sendiri adalah vitamin yang larut dalam lemak dan hormon steroid yang diproduksi dalam kulit dengan efek radiasi ultraviolet, dan vitamin D juga dapat diperoleh melalui sumber makanan eksogen atau suplemen makanan. Pada ibu hamil, vitamin D dapat menunjang fungsi imun, fungsi endotel, implantasi plasenta, angiogenesis, stres oksidatif, respon inflamasi, dan homeostasis glukosa. Hal itu dijelaskan pada sebuah meta-analisis studi observasional bahwa kadar vitamin D yang rendah dapat menyebabkan hasil kehamilan yang merugikan, seperti preeklamsia, diabetes mellitus gestasional, prematur kelahiran, dan SGA. Namun, penelitian menjelaskan bahwa defisiensi prevalensi vitamin D pada ibu hamil di suatu negara mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 81,4 hingga 86%. Kemudian, kaitan antara vitamin D dan COVID-19 adalah vitamin D terbukti dapat mengurangi dampak buruk infeksi COVID-19 dan risiko influenza. Hal tersebut dapat terjadi karena vitamin D memiliki dua peran dalam respon terhadap infeksi COVID-19. Yang pertama adalah meningkatkan produksi peptida antimikroba di epitel pernapasan dan mengurangi tingkat replikasi virus yang dapat meningkatkan gejala. Yang kedua adalah mengurangi respon inflamasi terhadap SARS-CoV-2 dengan meningkatkan konsentrasi sitokin antiinflamasi dan menurunkan konsentrasi sitokin proinflamasi yang meningkatkan kerusakan. Beberapa penelitian mengaitkan kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh dapat meningkatkan risiko positif COVID-19. Karena bentuk hidroksil aktif dari vitamin D bersifat antiinflamasi, menginduksi respon antioksidatif dan kekebalan bawaan terhadap agen infeksi. Namun, hubungan antara infeksi COVID-19 terhadap kadar vitamin D25 OH dalam tubuh masih kontroversial, karena beberapa penelitian tidak menunjukkan manfaat vitamin tersebut jika diberikan dalam kondisi yang kritis. Selanjutnya adalah material and methods, dimulai dari prosedur dan pemilihan pasien. Pada penelitian kali ini, beberapa wanita dengan kehamilan tunggal diuji positif COVID-19 menggunakan RT-PCR. Menurut pedoman manajemen Tiongkok untuk COVID-19, pasien diklasifikasikan menjadi 3 kelompok gejala, yaitu kelompok gejala berat, kelompok gejala sedang, dan kelompok gejala ringan. Kemudian mereka yang memiliki penyakit sistemik ibu seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit hipertensi kehamilan, asma, gangguan tromboemboli, radang usus, penyakit jaringan ikat autoimun, dan penyakit menular lainnya, dan kehamilan multifetal tidak diikutsertakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, 332 wanita hamil tunggal dengan usia kehamilan yang sama dipilih secara acak. Terdapat beberapa informasi yang dicatat oleh para peneliti,
Di antaranya usia ibu, usia kehamilan, keseimbangan, jumlah anak yang masih hidup, tingkat keguguran pada kehamilan sebelumnya, indeks massa tubuh prakehamilan, usia kehamilan saat diagnosis, saturasi oksigen minimum, keparahan penyakit, kematian ibu, cara melahirkan, kebidanan dan hasil neonates, konsumsi vitamin D, dan beberapa parameter laboratorium pada saat masuk seperti vitamin D25OH, D-dimer, CRP, dan IL6. Pencatatan intensitas konsumsi vitamin D merupakan rekomendasi dari National Institute Prophylaxis untuk wanita hamil. Kemudian untuk pengambilan sampel darah diambil dari vena antikubital dan kadar serum vitamin D25OH yang dapat diukur menggunakan enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Tingkat 25 hidroksikolekalsiferol kurang dari 20 Ng per mili atau setara dengan 50 nmol per liter didefinisikan sebagai defisiensi vitamin D. Tingkat 25 hidroksikolekalsiferol kurang dari 10 Ng per mili didefinisikan sebagai defisiensi vitamin D parah. Tingkat vitamin D25OH di antara 20 sampai dengan 29 Ng per mili atau setara dengan 525 hingga 725 nmol per liter didefinisikan sebagai kekurangan vitamin D. Kemudian untuk analisis statistik menggunakan alat SPSS untuk Microsoft Windows 24.0. Tabel frekuensi dan statistik deskriptif digunakan dalam interpretasi temuan. Hubungan antara dua variabel kualitatif yang diharapkan didapat berdasarkan analisis dari Fisher exact dan Pearson mean X kuadrat test. Mann-Whitney test digunakan untuk membandingkan nilai pengukuran dua kelompok independen. Dan P kurang dari 0,05 menunjukkan korelasi yang cukup signifikan secara statistik. Selanjutnya adalah result pasien COVID-19 dan kelompok kehamilan normal tidak berbeda dalam beberapa hal, seperti yang terlihat pada tabel 1. Contohnya adalah gravidity, parity, abortion, living child, dan gestational weight, dan Apgar first mean. Sebanyak 11 bayi yang baru lahir dirawat di NICU pada kelompok COVID-19. Dan indikasinya adalah berat badan lahir rendah sebanyak 8 kasus, dan takinia transien bayi baru lahir sebanyak 3 kasus. Dari 11 bayi tersebut, ibu dari 7 bayi baru lahir dalam keadaan ringan, 3 dalam keadaan sedang, dan 1 dalam kategori keadaan yang berat. 1 janin pada ibu dalam kategori COVID-19 ringan dan positif COVID-19 pada hari keempat meninggal dalam kandungan pada usia kehamilan 25 minggu. Namun, hasil PCR dari bayi adalah negatif untuk SARS-CoV-2. Selanjutnya ada tabel 2 yang menjelaskan tentang distribusi pasien menurut kadar vitamin D. Terdapat perbedaan signifikan dalam kadar vitamin D25OH antara COVID-19 dan kelompok kontrol. Mayoritas pasien pada kelompok kontrol mengalami kekurangan dan defisiensi vitamin D. Hal tersebut menyebabkan keparahan gejala pada pasien COVID-19. Bisa dilihat dari banyaknya jumlah pasien kelompok kontrol yang lebih banyak dibandingkan kelompok COVID-19 di dalam defisiensi vitamin D. Kemudian ada tabel 3 yang menjelaskan tentang fitur demografis dan klinis dari kasus COVID-19 yang parah. Sebanyak 5 ibu hamil meninggal dengan gejala COVID-19 yang berat. 1 di antaranya memiliki usia kehamilan selama 12 minggu. 4 lainnya berada di pertengahan akhir trimester ketiga kehamilan. Tingkat konsumsi vitamin D25OH mereka berkisar antara 4,5 hingga 12, yang mana angka tersebut merupakan angka yang cukup rendah. Kemudian ada tabel 4 yang menjelaskan tentang kadar vitamin D25OH pada pasien menurut tingkat keparahan gejala COVID-19. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kelompok dalam hal keparahan COVID-19 dan tingkat konsumsi vitamin D25OH.
Kadar vitamin D25OH pada kategori COVID-19 gejala ringan secara signifikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok gejala sedang atau berat. Kemudian ada tabel 5 yang menjelaskan tentang distribusi pasien COVID-19 menurut kadar vitamin D. Terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok defisiensi vitamin D25OH dan keparahan gejala COVID-19. Di keduanya, yaitu di kelompok COVID-19 ringan dan di kelompok COVID-19 sedang plus berat, sebagian besar pasien mengalami defisiensi vitamin D25OH yang parah. Selanjutnya ada tabel 6 yang menjelaskan mengenai hubungan antara suplementasi vitamin D dan keparahan gejala COVID-19. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kadar konsumsi vitamin D dengan keparahan gejala COVID-19. Namun penelitian menjelaskan bahwa semua orang yang mengalami gejala COVID-19 dengan kelompok berat adalah mereka yang tidak mengkonsumsi vitamin D. Pada mereka yang mengkonsumsi vitamin D, kemungkinan untuk mendapatkan gejala ringan adalah sebesar 77,8% dan mendapatkan gejala sedang dan parah adalah 22,2%. Seperti yang terlihat pada tabel 6. Kemudian beberapa negara menyebutkan bahwa defisiensi vitamin D dikaitkan dengan keparahan gejala COVID-19. Hal tersebut dapat terjadi karena konsumsi vitamin D dapat mengurangi risiko infeksi virus dan sebagian besar kelompok COVID-19 yang parah seringkali mengalami defisiensi vitamin D. SARS-CoV-2 menyebabkan peningkatan produksi sitokin proinflamasi yang berlebihan, seperti interleukin 1 beta, tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 8, interleukin 12, dan terutama interleukin 6. Hiperaktivasi sel imun menghasilkan hipersitokinema dengan respon imun bawaan yang berlebihan dan infiltrasi sitokin inflamasi dalam sel paru-paru. Kerusakan jaringan yang luas dengan koagulasi disfungsional dan reaksi imun yang tidak terbatas pada host lead dengan situasi yang dinamakan barisitokin merupakan salah satu penyebab keparahan gejala COVID-19. Terlepas dari manfaatnya pada kesehatan tulang dan gigi, vitamin D juga memainkan peran penting pada sistem kekebalan tubuh. Karena T-regulatory lymphocytes atau TREX memberikan pertahanan dasar melawan infeksi virus dan mencegah peradangan yang tidak terkontrol. Namun hal tersebut dilaporkan rendah pada pasien COVID-19 dan lebih rendah lagi pada pasien dalam kelompok gejala berat. Lebih dari itu, konsumsi vitamin D dapat secara efektif meningkatkan level TREX dan mengurangi keparahan COVID-19. Vitamin D dapat menghambat proliferasi dan membantu aktivasi sel TREX dan bekerja pada sebagian besar sel sistem kekebalan tubuh seperti makrofag, neutrofil, dan sel dendritrik. Vitamin D memiliki peran untuk menurunkan regulasi produksi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6. Kemudian dapat meningkatkan sitokin antiinflamasi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kekurangan vitamin D dan keparahan gejala COVID-19. Sementara beberapa yang lain menjelaskan sebaliknya. Tapi dalam penelitian ini lebih dijelaskan kaitannya antara konsumsi vitamin D dan COVID-19 pada ibu hamil. Kekurangan vitamin D pada ibu hamil dengan COVID-19 ataupun yang sehat merupakan hal yang umum ditemukan. Oleh karenanya, rekomendasi untuk mengkonsumsi vitamin D adalah sebanyak 40 sampai dengan 60 Ng per mili untuk mencegah infeksi COVID-19. Pada tahun 2019, masyarakat endokrin merekomendasikan 1.000 sampai dengan 4.000 IU per hari dan 10.000 IU per hari bagi orang yang gemuk untuk mencapai vitamin D25OH serum di atas 30 Ng per mili, terutama pada musim dingin. Menurut literatur, batas atas suplementasi vitamin D bagi ibu hamil adalah 5.000 IU per hari. Namun jika status gizi baik dan suplementasi vitamin D diberikan pada populasi rentan COVID-19 seperti kehamilan, mungkin penyebaran COVID-19 akan berkurang karena peningkatan kekebalan dan efek antiinflamasi dari vitamin D.
Oleh karena itu, program profilaksis yang efektif untuk defisiensi vitamin D sangat penting untuk mencegah defisiensi vitamin D dan hasil obstetriknya pada wanita hamil, terutama pada musim dingin. Pada penelitian ini, keterbatasan potensial yang dialami adalah relatif rendahnya jumlah kasus COVID-19 yang sedang dan berat pada ibu hamil. Namun, jumlah yang kecil karena populasinya yang tinggi telah dianggap cukup dalam menyajikan hasil awal tentang COVID-19 dan kaitannya dengan konsumsi vitamin D pada ibu hamil. Dan penelitian ini diklaim sebagai studi pertama yang menganalisis kadar vitamin D 25 OH pada pasien COVID-19 yang hamil. Untuk menyimpulkan, kekurangan vitamin D hanya merupakan salah satu dari banyak penyebab lain keparahan gejala COVID-19. Kemudian kekurangan vitamin D adalah masalah penting yang dapat mempengaruhi keparahan gejala infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.